Bismillahirrahmanirrahim, para santri dan murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sugeng rahayu semua. Dilanjutkan untuk membahas sejarah Rebo Wekasan bagian kedua. Untuk membahas Rebo Wekasan, terserah di luar sana barangkali ada versi yang lain, para murid dan santri boleh, hak ya, hak sejarah, hak boleh manusia. Barangkali apa yang disampaikan guru tidak sama di luaran sana, itu hak mereka ya. Tapi guru selalu bertanggung jawab apa yang disampaikan kepada murid dan santrinya. Artinya apa yang disampaikan guru buatlah sebagai barometer, buatlah sebagai standar keilmuan tentang membahas Rebo Wekasan. Para murid dan santri diajarkan, terutama ini guru wali bait yang sepuh-sepuh ya, diulas kembali tentang Rebo Wekasan. Ayo para santri ya, Rebo Wekasan itu ini poinnya. Maka dari apa yang sudah diajarkan guru, terutama yang sudah dibaiat, kalian diajarkan guru, diberikan kitab, disuruh duduk menghadap ke timur, ya, ke selatan, ke barat, dan ke utara, dan terakhir pilihlah sesuai. Nah, inilah sebenarnya putaran untuk menjalankan kehidupan itu. Nanti ada laku limo yang tua, ada laku pitu. Di dalam sejarah keilmuan para murid dan santri, proses kehidupan manusia sesuai dengan perjalanan matahari, ada kanan dan kiri, sehinggalah dari kanan diputar ke kiri sesuai sejalan dengan jarum jam. Inilah ada sejarah para santri ya. Ada namanya, masih ingat enggak? Ini santri yang sepuh-sepuh ya. Namanya ilmu setik balik. Ilmu setik balik itu ilmu yang sudah sangat langka dan sudah tidak bisa dipahami oleh bangsa manusia. Maka ada murid santri yang sepuh ya. Ilmu setik balik itu ibaratnya dari utara, dari Rabu, ini ke barat diputar di sini, ini para murid dan santri. Maka untuk menjalankan ilmu setik balik ini, maka para santri kan dibekali ada ilmu sodolanang, ya. Inilah diputar oleh guru. Nah, dari ilmu setik balik leluhur kita, ibaratnya perputaran itu dari kanan ke kiri, ini diputarlah oleh orang-orang terdahulu dari leluhur kita, ilmu setik balik, dibalik dari kanan ke kiri. Nah, dari ilmu setik balik ini, sebagian dibawa Mbahmu Subakir dan dikembangkan juga oleh Mbahmu Syekh Abdul Qadir, dibawa ke Mekah, dibuat acara namanya tawaf itu. Maka itu diputar, itu dari kanan putar ke kiri, ini maksudnya begitu. Itu sejarahnya dari ilmu setik balik ini para pemirsa. Nah, sejarah sulitnya memahami hal seperti itu. Maksudnya seperti itu. Bila sudah sedikit paham seperti ini, namanya ilmu setik balik. Apakah tawaf itu dikatakan salah? Sebenarnya bukan seperti itu. Itu ilmu ya. Itu ilmu setik balik. Dari konsep yang diajarkan guru laku limo itu seperti ini. Nanti kalau para murid dan santri mampu mengikuti apa yang diajarkan guru, itu nanti ada yang diajarkan ilmu setik balik, ada kan yang diajarkan ilmu perapatan, ada yang ilmu diberi namanya ilmu alif satu lajur di kain bonangan. Nah, itulah dari sejarah keilmuan seperti itu. Ada ilmu setik balik itu. Nah, setik balik ini diputarlah di sini. Nah, yang jadi pertanyaan para murid dan santri,
Ini ya diajarkan sedikit bagi yang belum paham agar paham. Ibarat manusia itu diproses oleh alam. Tiap Jumat, Sabtu, Minggu, Senin terus diproses oleh di dalam kandungan terus sampai berbulan-bulan lahir. Nah, tatkala Rebo Kemis, nah dari maknanya lor utara, nah masuk ke sini inilah jadi manusia di titik tengah dunia ini. Inilah maksudnya itu. Nah, inilah setik balik ini dari Rebo masuk di sini diulas oleh guru. Inilah hal yang paling sangat sulit untuk dibuka. Ini tekanan frekuensi sangat padat ini. Kepala guru sampai pusing ini. Karena diputar balik ini. Ini. Jadi begini para pemirsa. Ini sulit ya. Makanya sudah sangat langkah ilmu ini. Gini. Satu contoh manusia itu lahir kan ya. Mulai ketemu bapak ibu masuk diproses. Sebelum di situ sampai di dalam kandungan diterangkan bahwa di situ ada bangsa jajil, ada bangsa iblis, ada namanya sedulur yang tidak kerawatan dan keruatan. Itu dari keilmuan leluhur kita para pemirsa. Itu sebelum Masehi dulu. Tatkala manusia itu sudah mengerti namanya ilmu sodolanang, tatkala sudah mempunyai kemampuan banyak hal ya, mulai kebersihannya, kesuciannya, perilakunya, komitmennya, baru diajarkan ilmu setik balik. Apa yang dialami para murid dan santri? Ibarat manusia itu kembali lagi ke alamnya. Jadi masuk ke alamnya ibaratnya mundur. Anggap saja kalau dia usianya 50 tahun. Dia dengan kemampuan ilmunya, raganya dilepas. Dia masuk akan menjadi lebih muda terus sampai bayi, sampai masuk ke alam rahimnya orang tua itu. Maka di situ kalau orang tuanya meninggal itu pasti ketemu. Nah, tatkala sudah ketemu di situ, itu nanti akan menemukan hal-hal misteri makhluk-makhluk yang tidak terdeteksi. Satu contoh kalau di situ ada leluhur yang tidak kerawatan, itu yang berupa katanya buto atau yang menakutkan, itu ketemu para pemirsa. Nah, dari cerita ini apa yang digambarkan oleh bangsa manusia? Maka guru bisa menggambarkan. Banyak manusia berhayal tentang berpikir Tuhan-Tuhan. Dia berpuasa, dia bermeditasi, menghafal-hafal kalimat-kalimat, berharap ketemu Tuhan. Bahkan sampai meditasi ketemu awang-awang, owong-owong. Bukan seperti itu para pemirsa. Kalau toh bangsa manusia itu asalnya dari Tuhan melalui hal banyak seperti itu. Melalui bangsa jajil iblis, melalui bangsa jin, jin prayangan, jin bumi, sampai ketemu sedulurnya Kakang Kawadiarari, sampai lahir jadi bangsa manusia, bila kembali itu akan hal yang sama. Itu harus melalui tahapan seperti itu. Satu contoh guru mengulas. Sebagian murid guru yang sepuh itu ada, maka guru dulu muridnya diajarkan. Diajari masuk ke alam sana, maka di sana ada bangsa jin yang disebut jin prayangan. Maka di sana ada seperti raksasa buto. Itu alam sebelum jiwa manusia itu turun melalui itu. Dengan demikian para murid dan santri, guru menyarankan, maka jangan mudah percaya dengan teori-teori dan cerita-cerita di sana. Sangatlah tidak mungkin bangsa manusia seperti apa yang digambarkan guru. Dengan sangat sulitnya manusia seperti itu, maka guru membuatlah konsep bagaimana bangsa manusia itu akan bisa kembali kepada rahmat ilahi. Maka guru dengan bimbingan Sang Maha Pencipta, maka ada laku limo dan laku pitu, dan diajarkanlah di situ bentuk-bentuk sedekah, bentuk-bentuk mantra, mulai dibaiat, mulai jamas, ruas jamat, semua itu rangkaian karena guru menyadari, karena kebutuhan manusia, dan guru mengukur tak akan pernah mampu manusia melakukan hal itu. Mengapa guru? Guru memberi standar para pemirsa untuk menjalankan suatu ilmu seperti ini. Dari leluhur kita, itu minimal paling tidak 21 tahun. Lah lantas apakah mampu di era sekarang?
21 tahun itu mempelajari ilmu seperti itu. Itu aja dibutuhkan guru yang tepat. Dibutuhkan ilmu yang benar. Itu belum biaya, belum waktu. Nah, dengan demikian maka guru tidak bisa mengajarkan banyak hal. Sehingga tercetuslah terciptanya ilmu yang diajarkan guru. Ilmu apa guru? Ya sama seperti cara pembiatan. Maka pembiatan guru tidak ada yang menyamai. Jamas pagi, jamas petang. Tidak ada yang menyamai seluruh dunia. Bahkan dari leluhur kita tidak punya. Di bulan Baburiat, hampir sama dengan bahasa Mulutan, tapi tidak sama. Di bulan Somadun atau bulan Solo, hampir sama dengan leluhur, tapi tidak sama. Itulah guru menyadari bahwa sangat pentingnya bahwa manusia semua ingin kembali ke sana. Karena guru mengukur bangsa manusia tidak mampu, dibuatlah sistem seperti itu. Faktanya alhamdulillah atas rahmatnya Sang Maha Pencipta, yang Maha Pemurah, ilmu guru menjadikan berkah bagi khususnya murid dan santri. Semoga dengan lambatnya hari, tambahnya minggu, tambah bulan dan tahun, semoga banyak manusia yang mendapatkan betul-betul hikmah, mempelajari nilai-nilai kehidupan. Agar guru pun juga berharap, para moyang dan leluhur pun berharap, agar bangsa manusia bisa kembali ke asalnya. Itulah harapan para moyang sebenarnya. Namun karena ada pemahaman yang salah di dunia, sehingga bangsa manusia itu tidak bisa kembali di sana. Itulah para murid dan santri sudah banyak yang diajarkan oleh guru. Kembali lagi pada tentang Rebu Wekasan. Rebu Wekasan, wekasaning dino. Karena sudah menyebut hari, itu pasti ada tanggal. Ya, pasti ada tanggal. Karena ada penggubahan dan digubah orang-orang terdahulu sehingga rusak. Satu contoh diajarkan guru para murid dan santri. Satu contoh di hari Rebu Wekasan diceritakan banyak musibah-musibah. Ceritanya kitab seperti itu. Satu contoh. Pada tanggal 3 Rabiul Awal diceritakan Nabi Adam itu kena naas gara-gara makan buah kuldi, diturunkan ke dunia. Ya. Di dalam kitab yang beredar ditulis tanggal 3 Rabiul Awal. Ada kitab lagi ditulis tanggal 3 Muharram Nabi Adam diturunkan ke dunia. Sebelum ada kitab-kitab seperti itu, sejarahnya dahulu, kitab itu ditulis tanggal 3 bulannya Suro. Adam turun ke dunia. Lah ini digubah-gubah. Nah yang gubah Hijriah itu. Lantas bagaimana para pemirsa? Ini digubah, asalnya ini tanggal 3 Suro. Dirubah kitab-kitab yang beredar tanggal 3 Rabiul Awal. Ada lagi dirubah tanggal 3 Muharram. Nah, seperti itu. Nah, dari kitab-kitab yang beredar itu, setiap tanggal yang ditulis kitab itu, manusia itu tidak boleh melakukan aktivitas. Karena diberikan cerita-cerita seperti itu. Yang jadi problem, kalender itu sudah digubah sejak adanya kerajaan Demak. Maka sehingga dari itu rusaklah semua karena pakem itu dirusak. Satu contoh diajarkan lagi ini. Kitab-kitab yang beredar ya. Tanggal 3 Suro ini dirubah, kitab-kitab yang beredar diajarkan di seluruh agama Islam. Tanggal 3 Muharram Nabi Ibrahim diobong Raja Namrud. Nah, padahal sejarah dulu dari Jawa itu tanggalnya tanggal 3 Suro. Dirubah menjadi Muharram. Terus ada lagi tanggal 8 Nabi Lut negaranya hancur.
Tanggal 16 Nabi Yusuf kecemplung sumur. Tanggal 5 Nabi Nuh tenggelam. Tanggal 21 Ramadan Musa perang sama Fir'aun. Oh. Tanggal 24 Yunus ditelan ikan. Tanggal 25 Nabi Rasul perang, mukanya kena ketepil. Nah, coba ini. Lantas gimana kalau seperti ini? Diajarkan oleh guru. Coba ya, tanggal ini dirubah. Lantas bagaimana guru kalau sudah seperti ini? Maka guru semua sudah disiapkan para murid dan santri. Karena sistem ini dirusak ya, dari aboge digubah jadi hijriyah ini. Lah ini dibolak-balik itu loh. Ya rusak semua. Lah rusak ini 600 sampai 1400 tahun. Jadi kerusakan dunia, kerusakan otak manusia itu ya rusak semua. Nah, tahun 2023 ini masuk ke 2024 ini stuck. Karena program salah sudah lama. Coba diulas oleh guru nanti. Semoga ini manfaat untuk meluruskan agar bangsa manusia tidak salah ini. Para murid dan santri sudah diajarkan ya satu contoh. Diceritakan kitab-kitab yang beredar. Mulai Adam turun sampai Nabi Nuh, Nabi tadi Lut itu ya. Nabi Yusuf semua diceritakan. Padahal ke-25 Nabi itu tidak ada orangnya. Itu terjadinya sudah diajarkan oleh guru. Terjadinya tubuh manusia. Diterangkan tahapan seperti itu. Maksudnya, karena manusia tidak ada yang menerangkan sehingga dikira ada orang Arab namanya Nabi Nuh ditenggelamkan dengan bahteranya. Digambarkan seakan-akan ada Nabi Yusuf masuk lubang sumur. Itu gambaran ya para pemirsa, diajarkan, dibuktikan nanti oleh guru. Caranya bagaimana? Nah, dari cerita itu maka nabi-nabi itu sudah bahwa nabi adalah tubuh manusia diganti Muhammad. Maka yang disebut Nabi Muhammad adalah raga manusia yang mengikuti metode Islam. Clear, tidak dibantah. Dari proses terjadinya raga itulah diterangkan tahapan seperti itu. Satu contoh diajarkan. Tadi ada kan ya. Tanggal 3 Suro ya. Tanggal 3 Suro Adam turun ke bumi, diturunkan bumi. Ini diulas. Semoga ini para pemirsa, khususnya murid dan santri, biar tidak terjebak oleh kitab-kitab yang simpang siur. Di dalam kitab ya, satu contoh guru menerangkan, tanggal 3 Suro, Adam turun ke dunia. Ini Anda harus paham dari video guru yang disebut wal awalu. Bahwa Adam adalah proses plus dan minus. Maksudnya tanggal itu bukan kalender ya. Tanggal itu diganti oleh guru dengan bahasa yang mudah ini loh. 3 langkah Adam turun ke dunia. Maksudnya 3 langkah atau tanggal 3 dirubah menjadi bahasa neloni atau 3 bulan. Paham para pemirsa? Yang dimaksud Adam turun ke bumi ya, setelah makan buah kuldi. Itu ibaratnya plus dan minus tambah 1 tambah 1 ya, 2, 3 menjadi bibit manusia atau janin manusia 3 langkah. Disebutlah di situ, maka orang Jawa dulu kalau sudah hamil pertama dimaknakan 3 bulan. Artinya proses yang dimaksud Adam turun ke bumi tanggal 3
Sampai sekarang terjadi atau enggak? Ya masih terjadi. Maka dari orang-orang Jawa memberi patokan hamil pertama adalah 3 bulan. Orang-orang terdahulu bentuk syukur kita kepada calon manusia, maka ada acara namanya neloni. Maka di situ ada telon, neloni. Nah, ketemu. Artinya 3 langkah itu orang Arab, orang pertama di dunia, atau calon manusia pertama di keluarga Anda. Itulah yang dimaksud Adam turun ke dunia. Artinya bukan orang terdahulu, semua manusia mengalami proses seperti itu. Bisa dipahami ya? Oh, seperti itu, Guru. Iya, bukan kau gambarkan Nabi Adam dari peristiwa masa lampau itu. Kalau toh tidak percaya, diulas lagi. Satu contoh. Ada cerita bahwa Nabi Ibrahim ditulis dalam kitab yang diajarkan seluruh dunia. Tanggal 3 Muharram, ya, pahami ini. Tanggal 3 Muharram, ini kitab ya yang diyakini, yang diajarkan kurikulum yang dipercayai orang seluruh dunia, terutama di Indonesia dari agama Islam. Tanggal 3 Muharram, Nabi Ibrahim dibakar Raja Namrud. Apa yang Anda harus bertanya? Kalender Muharram itu adanya kapan? Nabi Muhammad meninggal ceritanya itu kalender belum ada. Lantas Nabi Ibrahim dengan ceritanya Muhammad itu ribuan tahun. Lah kok sudah ada bahasa Muharram ini loh, dari mana? Lantas bagaimana para pemirsa kalau seperti itu? Maka guru sudah mengatakan bahwa agama yang kalian yakini adalah agama hoak. Kalian diprank dari orang-orang terdahulu. Lantas gimana guru? Maka guru sudah mempersiapkan untuk pergantian agama yang prank itu. Ya sudah terjadi apa yang diajarkan guru. Itu pengganti agama yang error itu tadi. Coba para murid dan santri yang sekarang barangkali yang ahli agama. Coba tanyakan kepada negara atau siapapun. Kalau toh zaman Ibrahim diibaratkan perjalanan masa ini jauh dari Muhammad, kok sudah dicatat tanggal 3 Muharram Ibrahim ini dibakar dengan Raja Namrud. Yang mencatat itu loh siapa? Nah, lantas gimana kalau seperti itu? Ya kembali lagi para pemirsa, masihkah Anda mengikuti agama yang ngeprank itu? Gimana guru? Ya terserah umat, kalau Anda mau ditipu, dikibuli orang-orang terdahulu, dan kitab itu dikurikulumkan dan diajarkan, ya itu pilihan para orang-orang di luar. Tapi alhamdulillah para murid dan santri sudah dinasihatkan. Kalian sudah lepas dari agama-agama seperti itu. Lantas gimana guru? Ya itu pilihan. Ayo diajarkan bahwa sesungguhnya yang disebut Nabi itu gambaran. Diajarkan, dibuktikan oleh guru. Ini loh para pemirsa. Tanggal ya, 3 Suro Adam turun, paham ya? Ya, udah paham. Neloni. Tanggal 3 Suro Nabi Ibrahim diobong Namrud. Tapi digubah oleh orang-orang terdahulu. Tanggal 3 bulannya diganti Muharram. Agar para murid dan santri dan pemirsa paham, tanggal 3 itu diterangkan dengan mudah oleh guru. Ini 3 langkah Ibrahim dibakar. Ini 1, 2, 3. Tanggal 3 Suro, ya, maksudnya bulan pertama, perjalanan pertama, namanya rumah tangga. Diibaratkan tanggal 3, maksudnya langkah 3.
Ibrahim dibakar. Maksudnya apa, guru? Di dalam video yang lain sudah diterangkan, guru. Ibrahim itu ibro, bangsa mabur, bangsa miber, manuk, burung, ababil. Itu maksudnya laki-laki. Bermusuhan dengan raja. Raja apa? Raja sehari. Yang dimaksud 3 langkah atau tanggal 3. Tanggal pertama namanya ruwah ngaturi. Tanggal 2 jarene wong Jawa iku denge atau hari H pernikahannya. Si manten masih terima tamu. Tanggal 3 atau langkah ketiga, tamunya sudah bubar karena acaranya kemarin. Nah, disitulah yang dimaksud malam pertama. Maka di situ Ibrahim dibakar api asmara. Nah, itulah para murid dan santri yang dimaksud tanggal-tanggal di dalam kitab yang beredar. Itu bukan orang Arab. Itu perjalanan menerangkan proses terjadinya tubuh manusia. Tubuh manusia lahir di dunia, menjalankan ilmu Islam, diberilah status Muhammad. Nah, ketemu. Lah artinya makam-makam yang di sana gimana, guru? Maka semua itu adalah buatan orang-orang terdahulu untuk mengelabui agar tidak terkupas penipuannya, untuk menutupi kebohongannya, untuk berjalannya suatu politik, untuk menipu bangsa lain, untuk menipu negara lain. 1400 tahun semoga terbuka di alam-alam dan tahun ini. Apapun yang disampaikan guru semoga mampu merahmati kalian bangsa manusia, khususnya kalian yang sudah terpelosok dan terjerumus dan tersesat. Semoga kalian menyadarkan diri, sadarkan dirimu bahwa Anda kena prank, ya, kena prank orang-orang terdahulu. Semoga video ini mampu merahmati kalian dan semoga diberi kekuatan untuk menerima kebenaran. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.